Selamat pagi Bu Ija. Selamat pagi Pak Agus. Ya, kita di sini ngobrol-ngobrol dulu sebelum kegiatan supervisi Bu Ija lakukan. Di kelas mana nanti Bu? Di kelas 9D Pak. Di 9D. Jadi di sini anggap saya mitra panjenengan gitu, atau kita anggap kita di sini teman saja. Kita ngobrol santai, mendiskusikan kegiatan Bu Ija nanti supervisi di kelas 9D. Untuk kegiatan supervisi nanti, kira-kira apakah Bu Ija sudah mengetahui tujuan pembelajaran nanti? Sudah bagus. Nanti untuk pembahasan atau temanya itu adalah UUD 1945, di mana kemarin anak-anak sudah mulai untuk menghafal UUD 45. Memang itu sengaja saya sampaikan pada anak-anak, kalian harus hafal dengan UUD 45. Bukan membaca tapi menghafal. Alhamdulillah semua menghafal dengan pembukaan UUD 1945. Kemudian untuk nanti pelaksanaan pembelajaran dengan pokok pembelajaran UUD 1945, di mana tujuan pembelajaran nanti menjelaskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mensistensikan atau menjelaskan hasil sintesa isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, menetapkan isi alinea dan pokok pikiran sehingga isi dan alinea tadi dapat anak-anak dapat menetapkan dalam suatu kehidupan sehari-hari, itu dengan memahami kemudian hasil sintesa dari UUD 45, sehingga dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari itu anak dapat menerapkan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Bu Ija, caranya ini nanti siapkan Bu Ija. Insya Allah sudah bagus. Nanti untuk media atau strategi pembelajaran anak saya kelompokkan dalam satu kelompok itu ada 6 anak peserta didik, di mana nanti saya media pembelajaran atau metode yang digunakan adalah diskusi. Diskusi nanti saya bagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompoknya itu ada 6 siswa. Kemudian setelah nanti diskusi, anak-anak maju ke depan untuk presentasi dan diwakili oleh 1 siswa perwakilan dari setiap kelompok. Jadi sudah terencana ya Bu? Sudah. Nanti sudah ada medianya, sudah ada gambaran kegiatannya nanti gitu ya? Iya. Kira-kira nanti misalnya saya membuat skala 1 sampai 10, kira-kira tujuan yang tercapai kira-kira nanti skalanya berapa Bu nilainya? Misalnya, Ya saya target paling enggak minimal 8 Pak. 8. Iya itu minimal ya. Kenapa Bu? Lah Mas, gini Pak Agus, kenapa saya menarget 8? Masalahnya anak-anak sudah menguasai materi yang saya sampaikan. Kemudian dalam pemahaman dia sudah saya kasih penjelasan atau saya jelaskan apa toh alinea UUD 45 itu tadi dan isi itu bagaimana dan bagaimana pelaksanaan pokok pikiran yang ada dalam setiap alinea pembukaan UUD 1945. Oh gitu ya Bu. Jadi kira-kira untuk pengembangan agar target menjadi 8 tadi, kira-kira kegiatannya apa Bu? Untuk target yang 8 tadi? Kegiatannya untuk aktivitas pengembangan saya yaitu diajarkan anak itu memahami isi dan pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD 1945 dan pada akhirnya dengan tujuan supaya anak itu dapat menetapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat bangsa. Bagus Bu ya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu, tentang harapan Ibu nanti setelah kegiatan pembelajaran nanti, harapan Ibu kira-kira muridnya bagaimana Bu? Harapan saya semoga anak-anak lebih memahami dan lebih mengetahui isi dari pembukaan 45, di mana setiap alineanya itu mengandung makna bagus, kemudian dan bagaimana anak-anak itu dapat mengucapkan dalam satu kehidupan isi pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Terima kasih Bu atas diskusi kita kali ini, diskusi pra supervisi ini. Nanti kita akan mengadakan supervisi di kelas 9B. Nanti saya
dia sebagai supervisor dan juga nanti akan membuat catatan-catatannya. Iya, makasih Pak Agus. Mencintai tanah kita, maka biasa salam PPKN kita menggunakan salam Abita Aku Bangga Indonesia Tanah Air. Salam Abita. Abita, 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 yes. Merah putih, oke. Pancasila, yes. NKRI, harga mati. Luar biasa. Pada siang ini kita lanjutkan materi kita yaitu dengan topik pembukaan UUD 1945. Minggu yang lalu kalian sudah menghafal pembukaan 55. Alhamdulillah 8 Vincent semua sudah hafal dengan pembukaan UUD 1945. 80% mayoritas sudah hafal. Kemudian untuk pembelajaran dari ini akan kita lanjutkan, yaitu kita akan melanjutkan yaitu dengan tujuan pembelajaran kita ini yaitu menjelaskan isi alinea dan pokok kritikan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian mensintetiskan dan menjelaskan hasil sintesa isi alinea dan pokok kritikan 55. Kemudian menetapkan isi dari alinea dan pokok kritikan 55 dan menetapkannya dalam suatu kehidupan sehari-hari. Dari sini yang kita bahas isi di dalam atau makna pembukaan UUD 45. Masing-masing kelompok akan dikasih tugas, yaitu ada beberapa kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di dalam kelompok 1 kelompoknya Aksar, kelompok 2 kelompoknya Sadik, kelompok 3 Kulit, kelompok 4 kelompoknya Bagas, kelompok 6 ya kelompoknya Putri Fatimatul. Kemudian masing-masing akan membahas. Kelompok 1 membahas pembukaan 55 alinea yang pertama. Kelompok 2 membahas pembukaan 55 alinea yang kedua. Apa isi dan maknanya? Kemudian kelompok 3 Ulin membahas pembukaan 55 alinea yang ketiga. Dan kelompok keempat siapa namanya tadi? Bagas, yaitu akan membahas atau mengupas isi dan makna pembukaan 55 alinea yang keempat. Sedangkan kelompok kelima itu akan membahas bagaimana penetapan pembukaan 55 baik dari alinea 1, 2, 3, dan 4. Penetapan dalam suatu kehidupan sehari-hari. Silakan masing-masing kelompok akan membahas, didiskusikan. Setelah kalian selesai diskusi, hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas dengan satu perwakilan dari setiap kelompok. Jika sudah siap, silakan kalian kerjakan. Didiskusikan dari setiap kelompok atau di selembar kertas untuk hasil presentasi atau di buku tugas. Tulis nama kelompok yang akan presentasi di depan kelas. Oke, sudah. Silakan untuk kelompok 3 kelompoknya Ulin dapat mempresentasikan dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan.
menyampaikan hasil diskusi kami tentang makna alinea ketiga pada UUD 1945. Di alinea ini menjadi suatu ungkapan yang lebih rinci dari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan alinea ini, bangsa Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang religius. Bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan yang diraihnya merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan bukan semata hasil perjuangan tenaga dan pikiran mereka. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, apakah aku lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Saya dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 karena kemerdekaan yang kita peroleh mendapat lama dari Indonesia. Baik, itulah jawabannya. Apakah jawabannya bisa diterima? Iya. Ya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kemudian tadi yang maju terkait adalah kelompok ketiga, yaitu kelompoknya Ulin. Dari sini Bu Ida menyampaikan, kalian anak-anakku luar biasa dengan materi pembukaan debat 5, kalian sudah menguasainya. Kemudian untuk selanjutnya minggu depan akan kita lanjut lagi dengan materi berikutnya yaitu bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.